Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, semangat, dan ceria. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar sifat-sifat benda. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Simak video berikut dengan baik dan benar ya, oke? Kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi 3, yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Contoh benda padat: batu, kursi, plastisin. Sifat benda padat ada 2. 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap. 2. Dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Contoh benda cair: 1. Air minuman gelas, 2. Air botol mineral, 3. Minyak goreng, 4. Air dalam ember. Sifat benda cair: 1. Bentuknya sesuai wadahnya, 2. Volume atau isi benda tetap, 3. Mengalir ke tempat yang lebih rendah, 4. Permukaan benda cair selalu datar, 5. Menekan ke segala arah, 6. Meresap melalui celah-celah kecil. Contoh benda gas: 1. Gas LPG, 2. Balon udara, 3. Asap dari pabrik. Sifat benda gas: 1. Bentuk dan volumenya tidak tetap, 2. Menempati ruang, 3. Menekan ke segala arah. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang berubah dari panas ke dingin, dari dingin ke panas. Perubahan wujud benda berupa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Contoh peristiwa membeku: 1. Pembuatan es mambo, 2. Pembuatan es batu. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Contoh peristiwa mencair: 1. Lilin dibakar akan meleleh. Begitu juga dengan es krim, dibiarkan di udara terbuka akan meleleh atau mencair. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan. Contoh peristiwa menguap: 1. Sop yang masih panas ketika ditaruh di mangkok akan terlihat uap atau asapnya. Yang kedua, teko yang berisi air panas juga seperti itu, mengeluarkan asapnya. Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Contoh peristiwa mengembun: yang pertama, kaca jendela dari dalam seperti basah ketika hujan turun. Yang kedua, pagi hari daun terasa ada airnya. Ini termasuk peristiwa mengembun.
Menyublim. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa menyublim. Yang pertama, peristiwa es kering yang sering mengeluarkan asap. Yang kedua, kamper yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan menjadi habis. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium atau garam yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Contoh peristiwa mengkristal. 1. Pembuatan garam. 2. Turunnya salju. Peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Warna merah memerlukan kalor. Warna kuning melepaskan kalor. Kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Jika suhu benda tinggi, otomatis kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh kalor dapat mengubah suhu benda ketika kita akan membuat air hangat. Air panas memiliki suhu tinggi dicampur dengan air dingin yang memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, maka akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar yang baru. Baiklah, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak ibu semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.